Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang pertama-tama, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya-Allah diberkahi oleh Allah di mahat kita yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah beliau? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnahnya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Penghormatan saya kepada Al-Mukarram, Abi, Umi beserta keluarga. Penghormatan saya kepada Dewan Guru, Guru Putra maupun Guru Putri, dan kepada Dewan Juri yang menilai saya dengan seadil-adilnya. Dan yang paling saya sayangi dan paling saya hormati kepada seluruh santriwan dan santriwati yang masih bernaung di daerah Ihdal Ulum Al-Aziziyah. Tujuan berdirinya saya di tempat ini, saya akan membawakan satu syarahan singkat yang berjudul Kenakalan Rusaknya Generasi Zaman di Milenial ini. Kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi ambang batas yang tidak wajar. Masa remaja adalah masa peralihan usia anak untuk menuju dewasa, di mana masa tersebut juga disebut dengan masa yang penuh goncangan, masa mencari jati diri, di mana itu adalah periode yang paling berat bagi para remaja. Jika para remaja salah mengambil jalan, maka mereka akan terjerumus kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang kita lihat begitu banyak hal yang perbuatan negatif yang dilakukan oleh para remaja. Tetapi mereka menganggapnya hal itu sebuah seperti biasa-biasa saja dan menganggapnya seperti sebuah kebanggaan. Fakta ini tidak dapat kita pungkir lagi. Kita dapat melihat brutalnya masa remaja di zaman sekarang ini, di mana banyaknya anak yang di bawah umur sudah mengenal dengan namanya rokok, sudah mengenal dengan namanya perjudian, sudah mengenal dengan namanya narkoba, dan mengenal free sex, dan terlibat lagi dengan perbuatan yang kriminal. Bahkan lebih banyak lagi kerusakan moral di masa remaja ini, yang tanpa mereka sadari mereka telah terjun ke dunia yang gelap. Seperti pacaran yang dapat membawa mereka mendekati pada zina. Padahal Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina, jangan dekat-dekat. Innahu kana fahsyatan wa sa'as sabila. Perzinahan itu adalah jalan yang buruk hadirin, jalan yang menjijikkan. Perbuatan itulah perbuatan yang sangat buruk. Allah berikan kepada kita yang halal, Allah berikan kepada kita yang fresh, tetapi engkau malah makan bangkai yang penuh dengan batu. Orang tua membiarkan
anak laki-lakinya membawa perempuan yang di luar nikah. Orang tua membiarkan anak laki-lakinya membawa perempuan yang belum dia nikahi. Orang tua membiarkan anak perempuannya dibawa oleh pacarnya karena mereka berpikir nanti mereka akan menikah. Apalagi zaman sekarang ini, pemikiran orang-orang terhadap pacaran sudah tidak logis lagi. Bagi sebagian orang menganggap pacaran itu adalah hal yang biasa saja. Bagi sebagian orang menganggap pacaran itu adalah proses untuk menuju yang jenjang yang lebih serius, yaitu menikah. Bagi sebagian orang menganggap bahwa pacaran itu adalah status yang menunjukkan dia adalah milik aku adalah milik dia, kita saling mencintai satu sama lain. Jadi sebagian orang menganggapnya pacaran itu adalah kunci kebebasan untuk melakukan sesuatu yang lebih terhadap lawan jenisnya. Bagi sebagian orang menganggap pacaran itu adalah kunci untuk menyalurkan hasrat cinta kepada lawan jenisnya. Jadi jika ada seseorang yang tidak pernah pacaran atau tidak memiliki pasangan, mereka akan disebut dengan jones atau jomblo yang hidup dan manis. Bahkan apalagi di zaman sekarang ini, yang lebih rusaknya lagi di kalangan para remaja yang berpendidikan ilmu agama pun sudah semakin maraknya yang namanya pacaran Islami. Hai penonton, tahu apa itu pacaran Islami? Masih ketinggalan zaman kalian. Menurut mereka yang di luar sana, pacaran Islami itu adalah mencari seorang laki-laki yang berpeci dan memacari seorang perempuan yang spesial ini. Mereka memanggil dengan sebutan ayah bunda, abi umi, dan zauji zaujati. Mungkin menurut mereka juga pacaran Islami itu sebelum mereka berpacaran, mereka mengucapkan bismillah. Setelah mereka berpelukan, mereka mengucapkan alhamdulillah. Dan setelah terjadinya perzinahan, baru mereka mengucapkan astagfirullahaladzim. Jadi kita selaku bangsa Indonesia, selaku generasi muda, kita harus memilih jalan yang benar, jangan memilih jalan yang tidak benar. Dan kita selaku bangsa Indonesia, selaku pemuda Indonesia, harus menjaga diri. Hanya demikian saya sampaikan kepada kalian. Lebih dan kurang saya mohon minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang barusan tampil